Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosinur Fajriah, kelas A3 Administrasi Negara, NPM 2135222135. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang beberapa perusahaan beserta contohnya. Yang pertama, yaitu ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya tanpa mengubah wujud barang tersebut. Contohnya dapat kita lihat dari gambar berikut, yaitu Indomaret. Indomaret ini adalah salah satu dari beberapa banyak contoh yang saya ambil. Indomaret adalah jaringan minimarket waralaba di Indonesia. Minimarket ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Indomaret sangatlah mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya, karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada moto mudah dan hemat. Merek minimarket Indomaret dipegang oleh PT Indomarko Prismatama. Kini, gerai Indomaret telah mencapai lebih dari 7.868 di wilayah Jawa, Madura, Bali, Sumatera, dan Sulawesi, yang 40% terdiri dari gerai milik terwaralaba dan 60% milik PT Indomarko Prismatama. Barang dagang sebagian besar didapat dari 17 pusat industri Indomaret yang menyediakan lebih dari 4.800 jenis produk. Awal dibukanya Indomaret adalah untuk mempermudah menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan pada tahun 1988 di Ancol, Jakarta Utara. Dengan dibukanya gerai pertama ini, perusahaan kemudian tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Perusahaan yang kedua adalah perusahaan jasa. Sesuai namanya, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan layanan khusus untuk pelanggan mereka. Perusahaan jasa menyediakan layanan selama satu kali atau dapat berkelanjutan. Contohnya, laundry. Laundry ini adalah contoh dari perusahaan jasa. Bentuk jasa yang ditawarkan adalah mencuci pakaian atau barang-barang lainnya yang umumnya digunakan oleh konsumen. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Pengertian perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya dalam skala produk yang besar. Industri otomotif ini salah satu contoh perusahaan manufaktur. Industri otomotif Indonesia telah menjadi sebuah pilar penting dalam sektor manufaktur negara ini karena banyak perusahaan mobil yang terkenal di dunia membuka kembali pabrik-pabrik manufaktur mobil atau meningkatkan kapasitas produknya di Indonesia. Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, terlebih lagi Indonesia mengalami transisi yang luar biasa karena perubahan dari hanya menjadi tempat produksi mobil untuk diekspor, terutama untuk wilayah Asia Tenggara, menjadi pasar penjual domestik mobil yang besar karena meningkatnya produksi domestik bruto atau PDB per kapita. Indonesia memiliki industri manufaktur mobil terbesar kedua di Asia Tenggara dan di wilayah ASEAN setelah Thailand yang mencapai sekitar 50% dari produksi mobil di wilayah ASEAN. Kendati begitu, karena pertumbuhannya yang subur di beberapa tahun terakhir, Indonesia akan semakin mengancam posisi dominan Thailand selama 1 dekade mendatang. Namun, untuk mengambil alih posisi Thailand sebagai produsen mobil terbesar di kawasan ASEAN, itu akan memerlukan upaya dan terobosan besar. Berikutnya adalah perusahaan perseorangan. Jenis perusahaan perseorangan adalah suatu kegiatan badan usaha komersial atau perusahaan yang memang dipunyai oleh seorang pengusaha. Biasanya, usaha perseorangan ini hadir dengan skala yang besar atau dengan skala yang kecil. Contoh perusahaan perseorangan berskala kecil adalah UKM.
hingga contoh perusahaan besar atau BUMS. Contoh dari perusahaan perseorangan yaitu toko kelontongan. Toko kelontongan ini hampir dapat dijumpai di seluruh daerah. Kenapa disebut perusahaan perseorangan? Karena usaha tersebut dikelola oleh seorang tanpa dana dari pemerintah atau perusahaan. Yang kedua adalah perusahaan firma. Pengertian dari perusahaan firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Contoh perusahaan firma yaitu Crocs. Tentu kita tak asing lagi dengan nama brand yang satu ini. Dengan cepat, Crocs maupun tiruannya tersebar di seluruh dunia. Crocs yang terkenal di dunia awalnya berasal dari sepasang sepatu plastik spa yang berwarna-warni. Pabrik manufaktur pertama dan markas Crocs saat ini terletak di Boulder, Colorado, Amerika Serikat. Namun, perusahaan Crocs telah cepat bercabang di waralaba di seluruh dunia dengan perusahaan yang berlokasi di Italia, Cina, Florida, dan Meksiko. Selanjutnya adalah perusahaan CV. Pengertian CV atau sering disebut dengan persekutuan komanditer secara umum adalah sebuah badan usaha alternatif dengan permodalan yang terbatas yang didirikan terdapat kerjasama 2 orang atau lebih yang terdiri dari orang yang bertanggung jawab mengatur perusahaan dan orang yang memberikan tanggung jawab terbatas pada perusahaan. Contoh perusahaan CV yaitu Makmur Jaya. Makmur Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang logam dengan spesialis pembuatan komponen besi cor untuk air hujan. Perseorangan terdiri dari Klaten pada tanggal 23 Juni 2005 berdasarkan akta pendirian perusahaan notaris Kristiana Astuti dan telah memperoleh pengesahan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten nomor 98 2015 pada tanggal 23 September 2015. Selanjutnya perusahaan PT. Perusahaan PT ini adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Dalam menjalankan perusahaan berjenis perseroan terbatas atau modal saham yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain. Contohnya yaitu perusahaan PT Pertamina. PT Pertamina adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina masuk urutan ke-122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. Pertamina pernah mempunyai monopoli pendiri SPBU di Indonesia. Namun, monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan daerah pada dasarnya, suatu perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini berarti bahwa perusahaan daerah bermaksud bahwa perusahaan daerah sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah daerah. Contoh dari perusahaan daerah yaitu PDAM. Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota madya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Dan yang terakhir adalah perusahaan umum. Pengertian dari perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara
dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Contoh dari perusahaan umum atau perum yaitu Pegadaian. Perum Pegadaian ialah badan usaha milik negara yang mengembangkan misi untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan yang berdasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan, penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dan ini didasarkan kepada hukum pegadaian. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.